Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjaka Tarisa dari semester 2C. Di sini saya akan mereview jawaban ujian tengah semester kemarin yang diantaranya membahas tentang yang pertama ada pembagian hukum pidana menurut para ahli, yang kedua istilah-istilah sanksi pidana, yang ketiga ada teknik-teknik tindak pidana, yang keempat adalah sejarah KUHP, yang kelima yaitu pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu pembagian hukum pidana menurut para ahli, yaitu menurut Profesor Mulyatno, hukum pidana material dibagi menjadi tiga, yaitu perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua ada pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, yang ketiga ada sanksi pidana atau criminal procedure. Yang kedua yaitu membahas tentang istilah-istilah dari sanksi pidana. Yang pertama adalah ultimum remedium, yang memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti jalur hukum perdata, hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum operasionalkan hukum pidana. Atau bisa disebut juga bahwa ultimum remedium merupakan sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu teknik-teknik tindak pidana. Yang pertama ada memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa penyebutan unsur-unsur, misalnya pasal 315, 297, 184 KUHP. Yang kedua ada hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya, misalnya pasal 281 dan 305 KUHP. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya, misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Selanjutnya itu ada sejarah KUHP, yang dimana bahwa seperti yang kita tahu bahwa KUHP bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Staffel for Netherlands Indie. Pengesahannya dilakukan melalui Stadblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Selanjutnya membahas tentang pembaruan KUHP, yaitu ada 4 alasan yang menjadi landasan pembaruan KUHP, yaitu alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adiktif. Selanjutnya ada cara-cara melakukan pembaruan KUHP. Yang pertama ada kriminalisasi, yang kedua deskriminalisasi, yang ketiga rekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, yang kelima mitigating. Selanjutnya yaitu ada metode pembaruan KUHP, ada 3, yaitu evolusi atau evolusionis, yang kedua ada kompromis, yang ketiga ada global. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.